Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku, ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. This is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku, ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur
syukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cinta. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, menyegarkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, Salam, hamba-hambanya Fatah dan para sahabatku yang terkasih yang berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berada di kanal YouTube, di grup TRC dan TRM Facebook maupun seluruh grup WA. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video sesi sharing pagi modul 6 dengan topik kekudusan perkataan bagian C. Adapun modul 6 ini sudah sering disampaikan oleh hambanya dan teman-teman. Saya hanya mengulang saja. Bila ada perkataan salah atau keliru atau kata-kata yang kurang dalam sharing ini, saya mohon maaf. Dan bila ada masukan dari hambanya dan teman-teman, mohon disampaikan juga. Baiklah,
Baiklah, saya akan memulainya di dalam modul 6, kekudusan perkataan bagian C, ayatnya yang pertama, Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Hal ini setara dengan ayat yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 14 yang berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya, jaga perkataan supaya kita tidak menceritakan kejelekan orang lain. Jangan suka ngomong jeleknya orang lain. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Sebab sekalipun orang itu nyata bersalah dan memiliki kekurangan, namun kita tidak pantas menghakiminya, apalagi mempergunjingkan kesalahannya. Itu bukan urusan kita, itu tanggung jawab orang itu terhadap Tuhan. Ingatlah bahwa kita juga punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita harus bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan atas setiap perkataan kita. Demikian juga dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nah, ini berbicara setiap orang itu harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi, menceritakan kejelekan orang kita, sebab itu sama saja kita menghakimi mereka. Kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Belum tentu juga kita lebih benar dari orang itu. Janganlah juga kita mencampuri orang lain, mencampuri urusan orang lain di mana kita tidak bertanggung jawab atas orang itu. Dia punya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Dan kemudian ayat yang ketiga dari modul 6 ini adalah Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, inilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menguduskan perkataan kita. Kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau perkataan-perkataan yang kotor yang tidak membangun. Sebab kekudusan perkataan ini menyangkut lidah. Yakobus ini setara dengan Yakobus 3 ayat 2, yaitu sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita ini banyak salah dalam soal mendengar, salah dalam perbuatan, salah dalam melihat, salah dalam berpikir, salah dalam kelakuan dan sebagainya. Tetapi yang paling banyak salah adalah salah dalam perkataan. Perkataan atau lidah ini termasuk dalam anggota tubuh. Jadi ukuran kesempurnaan itu adalah tidak bersalah di dalam perkataan, sesuai dengan apa yang Yakobus katakan ini. Seringkali kita berhati-hati dalam melihat dan dalam berpikir, tapi banyak kali kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata, sering salah bicara, atau kita seringkali memberi pendapat
Kita sering berhati-hati dalam bicara, tapi kalau ngomong dalam seharian kita tidak berhati-hati. Jadi yang benar, manusia itu paling banyak bersalah dalam perkataannya. Namun firman Tuhan mengajar kita agar kita belajar untuk menguduskan perkataan kita, sebab ukuran kesempurnaan terletak pada kekudusan perkataan. Adalah ukuran kesempurnaan itu. Saya tidak sedang berkata bahwa kekudusan mata, kekudusan telinga, atau kekudusan pikiran, tangan, kaki, perasaan itu tidak penting. Tapi lebih penting lagi adalah menjaga lidah kita, karena ukuran kesempurnaan itu terdapat pada lidah sesuai yang dikatakan oleh Yakobus. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Berakal budi maksudnya di sini adalah bijak atau sedikit bicara. Sedikit bicara itu artinya perkataannya itu tepat pada waktu yang tepat, bukan sama sekali tidak berbicara. Tetapi perkataan yang diucapkan itu perkataan yang tepat pada waktu yang tepat. Seringkali perkataan kita tepat, nasihat kita tepat, tapi situasi waktunya yang tidak tepat. Mungkin lawan bicara kita itu dalam keadaan stres atau belum siap untuk menerima nasihat kita. Tapi kita mencecali dia dengan berbagai nasihat. Inilah ciri orang yang tidak bijak atau tidak berakal budi. Orang bijak tidak asal bicara, tetapi ia berbicara seperlunya saja. Haleluya. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tekaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Perkataan orang bijak mendatangkan kesembuhan kepada orang yang mendengarnya, baik yang sakit jasmani bila kita mendoakan seseorang atau mengkonselin dia, menasihati dia jika ia memintanya. Kita berdoa bagi mereka sehingga maka orang yang sakit rohani mungkin, atau orang yang patah hati, sakit hati, patah semangat, maka kita memberikan perkataan yang membangun, yang memberkati. Jadi mulut kita ini mesti memberkati terus. Seringkali kita mau memberkati, membangun, tapi menurut pikiran kita, tapi itu salah. Kita pikir bila seseorang mengutuki kita, masa kita mau memberkati dia. Tapi ajaran firman Tuhan berkata bahwa berkatilah orang yang mengutuk kamu, berkatilah orang yang mencaci maki kamu. Berkatilah orang yang memfitnah kamu, berkatilah orang yang menggosipi kamu, yang menyumpahi kamu. Jangan balas mengutuki, jangan balas mencaci maki mereka, tapi mengampuni mereka. Orang dunia kadang membalas dan saling berantem. Tapi kita ini sudah banyak mengerti firman Tuhan. Kita di TRC ini membaca firman Tuhan setiap hari. Kita tentu lebih banyak mengerti,
daripada orang-orang Kristen di luar sana. Jadi kita mau praktekkan ini. Dulu pun saya sering ceroboh dalam berkata-kata. Sering perkataan saya ini tidak memberkati orang, bahkan seringkali perkataan saya ini tidak membangun diri saya sendiri dan tidak membangun orang lain. Tetapi sejak masuk di TRC ini saya mulai berubah, sehingga perkataan saya menjadi perkataan yang membangun orang. Perkataan saya menjadi memberkati orang. Perkataan saya mulai membangun orang, menghibur orang. Bila mulut kita ini keluar perkataan kesembuhan, perkataan yang membangun, maka kita akan dipakai oleh Tuhan dalam hal berdoa, dalam hal mengkonseling orang mungkin, dan banyak lagi perkataan sehari-hari kita. Haleluya. Perkataan kita itu ibarat obat yang bisa menyembuhkan. Nah, kalau kita memberkati terus dengan mulut kita, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang patah semangat, patah hati. Sadar atau tidak sadar, kemana-mana kita pergi, kita membawa obat ini ke dalam mulut kita. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memelihara lidah itu artinya berhati-hati dalam perkataan kita, tidak sembrono. Dengan begitu kita memelihara diri daripada kesukaran, mengatakan perkataan yang benar tapi dengan hati yang marah, emosi, itu juga tidak benar. Jadi hati-hatilah bagaimana kita mengucapkan perkataan kita dan pada waktu mana kita mengucapkannya. Seringkali kesukaran itu timbul dari perkataan kita sendiri, karena omongan kita tidak ada kekannya. Jadi kesukaran itu tidak jauh-jauh datangnya, tapi dari mulut kita sendiri, dekat sekali. Hati-hatilah, mulut kita ini bisa menjadi sumber kesukaran bagi diri kita sendiri. Dengan mengucapkan hal-hal yang negatif atau salah omong, maka kesukaran datang. Contohnya Nabal. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 42 itu, kita baca saja sendiri bahwa Nabal ini salah bicara. Maka Nabal mendatangkan celaka atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lidah kita, menjaga kekudusan perkataan kita supaya keluar perkataan-perkataan yang bijaksana. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Inilah video sesi sharing pagi saya, kiranya boleh memberkati kita semua dan juga diri saya. Haleluya, salam Gertato, amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat